pada pagi hari ini? Stefan, Alfa Ibu. Alfa kenapa? Tidak tahu Ibu. Oh iya. Margaret hadir, Riris, Vina, hadir Bu, Fadila, hadir Bu, Desi, Alfa. Selvira, Alfa Ibu. Hair, Sakit. orang yang sakit. Banyak yang apa ya? Kenapa kira-kira? Nanti kalian tanyakan sama teman-teman kenapa Alfa ya. Dan juga beritahu kita belajar apa pada pagi hari ini ya. Ya. Oke, sebelum belajar Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, Ibu sekarang akan membawakan materi tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Ada yang tahu apa sih itu gerhana? Fenomena alam. Ya. Ada yang tahu lagi? Gerhana. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuannya dulu ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari dan bulan secara benar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Riris, apa itu tadi gerhana? Gerhana merupakan fenomena alam yang tidak terjadi. Iya. Gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan fenomena alam yang terjadi. Gerhana terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada garis sama atau posisinya sejajar. Yang kedua ini jenis-jenis gerhana. Ada berapa jenis-jenis gerhana? 2. Apa saja gerhana? Matahari dan bulan. Ya. Kira-kira gerhana matahari dan bulan itu sama atau tidak? Beda. Apa sih yang membedakan gerhana matahari dan bulan? Kalau matahari terjadi siang hari, Iya. terjadi malam hari. Iya, tepuk tangan untuk Riris. Teman-teman nanti belajar sama Riris juga ya. Iya Ibu. Ya, sudah pintar. Ada yang sudah tahu proses terjadinya gerhana? Tidak Ibu. Belum? Baik, Ibu akan jelaskan proses terjadinya gerhana. Yang pertama, gerhana matahari. Prosesnya terjadinya gerhana matahari, matahari dan bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Bayangannya bulan jatuh ke permukaan bumi. Jadi seperti ini ya. Ini matahari, kemudian ini bulan, ini bumi. Ini penumbra, ini di tengah-tengah ini penumbra. Penumbra itu apa? Penumbra itu kegelapan. Kegelapan yang mengakibatkan kegelapan pada bumi. Ya. Bayangan bulan terbagi menjadi umbra, penumbra, dan atumbra. Wilayah yang dilintasi umbra tidak bisa dilihat matahari. Wilayah yang dilintasi penumbra masih bisa melihat sebagian sinar matahari. Jadi bayangannya itu hanya sedikit. Matahari bisa masuk sedikit saja daripada gelapnya. Gelapnya itu mungkin seperti ini ya, Ibu gambarkan ya. Maaf. Nanti jadinya akan seperti ini gitu. Kemudian gerhana bulan. Gerhana
bulan ini berbeda dengan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari bulannya itu berada di tengah. Kalau gerhana bulan itu buminya yang berada di tengah. Kemudian bulannya ini berada di belakang bumi ya, di wilayah penumbra, mengakibatkan kegelapan. Kemudian ini adalah gerhana bulan sebagian. Kenapa dinamakan bulan sebagian? Karena bulannya terpancar sinar matahari dan dia berada di tengah-tengah penumbra. Seperti itu ya. Ada yang sudah paham? Paham apa yang dijelaskan Ibu? Paham. Oke. Sekarang kita masuk di gerhana bulan total. Ada yang pernah mengalami gerhana bulan total? Kapan? 2000 berapa itu? Sudah lama ya? Sudah lama, Ibu juga sudah lama tidak melihatnya. Mungkin nanti 2025 akan mengalami fenomena alam lagi. Fenomena alamnya yaitu gerhana bulan, tapi tidak tahu kapan ya. Nih, gerhana bulan total adalah fenomena alam yang terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis. Jadi dia tidak seperti ini. Satu garis itu kayak begitu ya. Dia begini. Begitu satu garis. Ini matahari, ini bulan, ini bumi, ini bulan. Ini satu garis. Kalau dia begini, itu tidak satu garis ya. Nah, ini adalah gerhana matahari. Gerhana matahari ya. Nah, tadi kan sudah tahu apa itu gerhana matahari total. Sekarang kita belajar ke dampaknya gerhana matahari dan gerhana bulan. Dampaknya gerhana matahari perubahan cuaca, langit menjadi gelap, suhu udara turun, dan arah mata angin berubah. Dan arah angin ya. Kemudian perilaku hewan. Kenapa sih sampai dampaknya kepada hewan juga? Karena seperti burung dan mamalia dapat bingung karena perubahan cahaya dan suhu. Dia itu bingung, kenapa ya ini hari menjadi gelap kayak gitu ya. Jadi kayak kan sepertinya kemarin masih terang, kok sekarang jadi gelap kayak gitu. Kemudian dampaknya terhadap gerhana matahari bulan. Pasang surut air laut. Posisi bulan saat gerhana dapat menyebabkan pasangnya naik air laut yang lebih tinggi daripada biasanya ya. Kemudian kalau nelayan itu kenapa lihat-lihat cuaca, yaitu takutnya pas udah sampai ke tengah laut dia menggayung, terjadinya gelombang yang semakin tinggi ya. Itulah kenapa nelayan harus melihat cuaca dan suhu. Nah, mungkin adik-adik pernah merasakan gerhana matahari atau gerhana bulan ya? Pernah. Kapan itu? Sudah lama ya? Ya, sudah lama. Mungkin Ibu juga sudah lama tidak merasakan lagi. Mungkin 2025 ini akan terjadinya fenomena alam lagi, matahari, gerhana matahari maksudnya. Dan mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan pada materi ini. Sekarang kalian boleh berdiri untuk ice breaking. Mungkin kalian sudah bosan juga ya, udah jenuh karena bulan puasa mungkin ya. Ayo Liris, semangat. Liris kenapa tidak semangat? Semangat Ibu. Semoga kalian juga tetap semangat ya pada pagi hari ini ya.
Kalau ibu bilang selamat pagi, pagi, tetap semangat ya. Semangat pagi, pagi, tetap semangat. Semangat pagi, tetap semangat. Ya boleh dulu. Sudah paham kan yang ibu jelaskan tadi? Tentang apa? Gerhana bulan dan gerhana matahari. Iya, kalau sudah tahu itu artinya apa? Artinya penugasan. Ibu bagi menjadi 2 kelompok saja, untuk Riris dengan Margaret dan kelompoknya Vina dengan Fadilah. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Ibu kasih 5 menit. Riris jangan bermain. Riris cuma tertawa terus dulu. Sudah ibu, sudah boleh silakan maju. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Di sini ada gambar, itu gerhana bulan. Penjelasannya, matahari dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulan bergerak ke dalam bayangan yang dibentuk oleh bumi. Cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai ke bulan. Sudah ibu? Iya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Margaret dengan Riris. Silakan kelompoknya Vina maju ke depan dengan Fadila. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi, sehingga wilayah yang dilintasi masih bisa melihat sebagian sinar matahari. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, mungkin ibu cukupkan materi pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Mungkin anak-anak ibu sudah paham dengan materinya ibu, materi gerhana matahari dan gerhana bulan. Mungkin sampai sini ada yang bisa membuat kesimpulan? Oh iya, Margaret, silakan Margaret. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah gerhana matahari terjadi saat bulan mengikuti matahari, sementara gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari ke bulan terhalangi. Terima kasih Margaret. Semoga kalian menjadi anak yang cerdas bagi nusa dan bangsa ya. Untuk materi berikutnya, Ibu akan memberikan materi rotasi bumi. Jadi kalian belajar di rumah ya untuk materi berikutnya. Ya, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Teman-teman, sebelum kita pulang berdoa, doa selesai. Sebelum pulang, semoga kalian pulang ke rumah masing-masing dan jangan berbelok kemana-mana ya. Jangan singgah-singgah kemana-mana, nanti dicari orang tuanya terus